Ya, akhirnya ketemu lagi bareng kita setelah kurang lebih 1 bulan kami menghilang. Ya, bareng gua EM, ada juga ADS di sini, ada BG di sini, super lengkap kita. Bakal ya mereview Chelsea season kemarin, kemudian nanti bagaimana Chelsea musim depan. Kita akan bahas setelah yang satu ini. 1 bulan, banyak yang nanyain juga. Bulan, ya, banyak yang nanyain DM kita, terus ini kemarin nih nggak bikin. Mohon maaf. Iya, apa nih? Kelamaan Pada sibuk. liburnya. Masing-masing kita sibuk. Ada yang ke Bali, BG ke Bali, berapa lama, Bek? Iya. Ada yang ke Semarang. 3 mingguan sibuk banget sih emang bener-bener nggak sempet bikin konten, nggak sempet riset, jadi gua nggak pede. Buat lebaran sih ya masalahnya kita kan. Kalau udah lebaran waktunya kan terbatas. Betul. Pengen sih bikin konten, cuman ya tadi timnya nggak lengkap, sekalinya lengkap. Mau coba live di rumah, ya tadi dalam suasana lebaran, ya ada aja lah jadi kendalanya, jadi ya sudahlah. Tapi mulai hari ini kita bakal balik lagi ya. Kita balik lagi, mudah-mudahan minggu-minggu besok sudah ready lagi. Oke, kita mau bahas review season kemarin. Gimana nih? Peringkat ketiga dengan 74 poin. Sebenarnya jauh lah kalau dibandingin dengan Liverpool dan City yang menjadi juara dengan 93 poin. Hampir 20 poin, malah 19 poin. Dan malah kita sempat di belakangan itu kita ketar-ketir. Ya. Dikejar sama Arsenal sama Spurs gitu. Yoi. Lo sendiri ngelihatnya gimana season kemarin, Bex? Ya overall ini jauh-jauh melebihi ekspektasi sebenarnya ya. Terlepas dari ya situasi kepemilikan Chelsea yang sempat gamang dari bulan Maret sampai akhirnya baru bulan ini udah clear gitu ya, tinggal finalisasi dan pengumuman secara resmi yang kita tunggu katanya hari Senin besok ya. Tapi ya sebenarnya apa ya, dengan 2 trofi yang diraih dari UEFA Super Cup terus Club World Cup ya, sebenarnya sayang banget, sebenarnya bisa lebih. Gua ya 1 FA, 2 Carabao. Dan juga di Liga Champion juga kita kalah lewat extra time ya kan sama Madrid. Sebenarnya udah unggul 3-0 di kandang Madrid tiba-tiba ya. Tapi nggak apa-apa. Artinya dengan segala masalah yang dihadapi oleh Chelsea, mulai dari cederanya pemain ya, Chilwell terutama, terus Reece James ya, bayangin formasi 3-4-3 kekuatannya di flank kan, di sayap, dua-duanya out dan ya kita nggak punya backup yang mumpuni. Ya Alonso akhirnya dipaksain main terus-terusan, sementara di kanan penggantinya Reece James ya ada Azpilicueta juga yang udah tua dan nggak seini dulu untuk jadi right wing back. Beda kalau fullback lebih banyak di belakang. Kalau right wing back kan harus turun naik terus gitu. Nah jadi energinya ekstra ya. Ya paling tidak hikmahnya jadi ketahuan. Oh berarti dengan formasi ini Tuchel harus punya backup yang bagus gitu. Belum lagi di tengah gantian Jorginho, Kovacic, Kante itu nggak pernah tiga-tiganya fit yang benar-benar gitu. Bahkan kemarin dalam press conference sebelum match terakhir, Tuchel tuh pernah bilang bahwa Kante itu cuman available dalam 40% match Chelsea musim ini, yang musim yang lalu. Artinya dengan kondisi yang serba terbatas ini, terus kompetisi banyak, ditambah lagi faktor eksternal ya, faktor non football yang situasi ownership dari Abramovich dan lain-lain, masih bisa mendapatkan kualifikasi zona champion musim depan peringkat 3, terus masih bisa bawa pulang Club World Cup walaupun kalah di Carabao dan FA Cup. Ya overall gua puas, cuman tapi puas dalam artian untuk menatap ke musim depan itu masih karena kita ketinggalannya jauh nih. Ya cuman kalau ditanya secara overall ya cukup puas sih sama performa musim ini sih. Nah gitu. Gua melihat sebenarnya
di awal Chelsea begitu diunggulkan sebenarnya untuk jadi juara Liga Inggris. Sampai kemudian ketika selesai mengalahkan Juventus 4-0 di Champions, kemudian kita tersandung oleh MU waktu itu di kandang sendiri, blunder Jorginho. Sejak itu penampilan Chelsea menurun karena memang pada saat itu berbaringan selain Chilwell, kemudian Kante, kemudian Jorginho, Lukaku yang sebelumnya begitu tune in tiba-tiba. Nah, setelah itu masalah terus berganti-gantian dari mulai konferensi pers Lukaku, kemudian sampai yang terakhir yang di saat setelah Piala Dunia antar klub juara kita sebenarnya ada tren untuk naik, lalu kemudian hancur setelah Abramovich tiba-tiba disanksi. Ini lu ngelihatnya benar-benar dihantam kanan kiri kayak gimana Chelsea pada saat itu sebenarnya? Ya, kalau gue ngelihat itulah istimewanya Tuchel. Ya. Ya jadi ya gue nggak tahu, mungkin kalau bukan Tuchel yang saat ini dan saat kemarin ada kejadian badai cedera pemain, terus semua kompetisi saat itu sebelum kita tersingkir itu kan semua hampir ikut. Iya, ikut. Ya kan? Nah, banyaknya kompetisi cuman nggak diimbangi dengan formasi pemain yang saat itu available. Iya. Ya kan? Gimana dia mau terus bermain dengan 3-4-3? Dia tetap paksain. Ya walaupun hasilnya nggak memuaskan, dan banyak kan teman-teman di fans Chelsea itu yang kenapa sih harus nggak pakai ini? Ya itu kuasa Tuchel, dia tahu gitu lah. Artinya baik buruknya pemain dia tahu, dan dia tetap kekeh dengan formasinya, dan walaupun akhirnya ya tadi banyak kekecewaan, akhirnya ya gue setuju tadi waktu setelah Club World Cup itu trennya agak naik. Terus dihajar dengan adanya sanksi Roman. Ya walaupun tuh kalau udah bisa meyakinin di mana di ruang ganti, tapi tetap isu di luar itu kan semua pemain pasti juga pasti ngaruh lah ya. Di situ juga kan udah mulai ya cedera masih ada beberapa. Akhirnya dengan kompetisi yang tersisa, oke lah, saat itu kan di Club World Cup kita udah ngelihat peluang di IPL-nya agak tipis. Ya. Saat itu kan City sama Liverpool udah ngebut itu. Saat Chelsea harus ke Liga Champion, terus fokus di Carling, fokus di FA Cup. Di situ udah kelihatan tuh. Ya kan? Apa yang mau diandelin dengan saat itu? Kita tahu Kovacic cedera on off, Kante juga on off. Ada backup kayak siapa? Si Ruben yang nggak sesuai ekspektasi. Pemain yang saat itu pun kayak Timo yang diandalin dengan kurang performa Lukaku, ternyata nggak bisa juga gitu kan. Ya akhirnya ya disitulah gue ngeliat bagaimana. Oh ya, satu lagi Tuchel sendiri kan punya problem. Oh iya masalah sama istrinya, keluarganya ya kan, artinya kan dia juga internal kan. Itu nggak gampang loh. Artinya gue sebagai pelatih punya urusan keluarga yang gue juga harus fokus di klub yang lagi ada masalah dihajar juga kanan gitu. kiri. Nah, disitulah gue bilang salah satu hebatnya Tuchel dia bisa mengesampingkan masalahnya. Padahal gue yakin pemain-pemain juga tahu kan bagaimana marahnya dia itu juga karena tadi ada faktor emosi yang gue pengen kompetisi Chelsea gimana caranya ya minimal lo Liga Champions musim depan 4 besar lah, ya akhirnya tercapai kan. Artinya ada pengorbanan di situ yang terjawab, gue pikir. Jadi gue pikir ya sama kayak BG, gue puas walaupun musim ini ya kalau kayak Carabao kalah sama Liverpool tuh kita nggak, sebenarnya kalahnya itu kalah asik gitu loh. Adu penalti. Iya kan, adu penalti ya dimanapun itu masalah mental kalau adu penalti. Dan bagi gue seru sebenarnya partai. Ya di situ juga sebenarnya animonya kan gue juga ngeliat teman-teman fans Chelsea itu walaupun kalah penalti sama Liverpool beda. Feelsnya kayak misalnya kalah telak gitu loh. Ya kan. Nah artinya kita sebagai fans juga harus bisa ngelihat kondisinya itu. Kadang kan memang nggak semua pelatih itu bisa memuaskan kehendak, tapi kan dia juga kita harus percaya, kita harus yakin dia yang lebih tahu dia yang lebih tahu kebutuhan timnya seperti apa. Kita nonton di layar kaca tinggal menikmati aja. Kadang ya tadi terlalu yang ya oke lah lu berpendapat, cuman kadang
kita juga harus belajar lebih dewasa sih gue pikir. Ada perbedaan menonjol sebenarnya yang gue lihat setelah Piala Dunia antar klub dan sebelumnya. Yang paling kelihatan ya pertama memang beruntung sekali bahwa City sama Liverpool ini nyaris tidak ada pemain yang cedera atau COVID, dan itu memang luar biasa. Baru Liverpool belakangan ini aja dia kena, dan itu mempengaruhi menurut gua. Terus juga yang paling kelihatan performa kita di kandang. Gua nggak tahu apakah karena memang faktor penonton berkurang atau karena tekanan seperti apa. Kita sering banget kalah. Pertama dari Brentford itu yang itu mengawali rentetan kekalahan kita sebenarnya. 3-0 lalu di kandang dikalahkan Madrid 3-1 yang membuat kita benar-benar harus kerja keras di Stamford Bridge. Nah, perbedaan ini menurut lo apa sih selain apa yang mempengaruhi begitu buruknya penampilan Chelsea di kandang setelah putaran kedua? Kalau gua ngelihatnya sebenarnya gini ya, Stamford Bridge itu di era Mourinho emang fortress. Iya, luar biasa sih. Dulu walaupun 1-0, 2-1, 2-0 nggak pernah menang besar, tapi nggak pernah kalah. Kebobolan pun susah banget. Ya bayangin aja dulu Peter Cech itu semusim cuma 15 gol kebobolan, dan di kandang itu mungkin cuma berapa sih, kebanyakan di away kan. Gejala sebenarnya Stamford Bridge ini udah nggak serem lagi, itu udah lama, bukan di tahun ini aja, bahkan bukan di akhir ini aja. Jadi kalau gua ngeliat udah berapa musim ini kecenderungan malah Chelsea itu memang lebih kuat away-nya, lebih lepas kalau di luar ya. Tapi nggak tahu ya, kemarin berapa sebulan yang lalu Thomas Tuchel sempat komplain mengenai pitch rumput, kondisi lapangan di Stamford Bridge yang katanya pantulan rumputnya. Cuman kan logikanya orang ya lawan lu juga sama kan gitu. Cuman gua nggak tahu ya, ini ya pastinya banyak berpengaruh lah. Ya mungkin Chelsea karena seringnya bermain di kandang musim ini, ya total Chelsea musim ini bermain 63 kali sama Liverpool. Jadi Chelsea kelebihan 2 di Club World Cup sama UEFA 3 ya di UEFA Cup Super Cup. Liverpool di home and away semifinal dan final Champions League. Semuanya sama, total jumlah pertandingan sama. Cuman artinya di kandang banyak banget nih Chelsea main. Jadi nggak sempet, mungkin lapangan nggak sempet di maintenance lah ya. Maintenance-nya nggak sempet. Cuman bukan itu aja faktor. Ya gua ngelihat sekarang fans Chelsea itu kurang militan, gue lihat. Bahkan gue lebih suka away itu kedengeran fans Chelsea. Justru kalau di partai home malah fans away-nya lawan yang kedengeran. Jadi kalau gue ngelihatnya ya Stamford Bridge, kita harus akuin beda jauh sama era Mourinho. Ya sama-sama stadion lain, maksud gue Anfield katakanlah, atau mungkin Old Trafford ya jujur aja memang gue nggak tahu ya, mungkin karakter orang-orang di Chelsea yang menengah ke atas ya beda sama Arsenal yang darah industri priok lah ya kan, yang barbar gitu kan, yang wah kalau Chelsea kan menteng, anak menteng semua nih ya kan. Jadi ya kalau gol tepuk tangan, nyanyi nggak banyak, ngecasnya juga nggak yang barbar. Jadi orang-orang yang lebih berpendidikan, jadi slow aja. Jadi kalau gue ngelihatnya secara demografi secara lokasi juga. Jadi ya wajar, tapi ya itu nggak bisa jadi ini ya, jadi suatu alasan. Mungkin Chelsea harus banyak. Gua rasa ini harus diadakan riset tersendiri kan. Kenapa nih musim ini terutama di akhir-akhir ini parah banget di kandang. Jadi entah apakah betul emang karena rumputnya, entah karena fans yang stadion nggak boleh penuh. Ya gua rasa Todd Boehly kan kabarnya nih sangat percaya dengan data, percaya dengan riset. Jadi gue yakin Todd Boehly juga akan cari solusi lah untuk penampilan Chelsea di kandang sih, mudah-mudahan. Oke, sekarang bicara soal pemain. Musim ini top skor kita adalah Mason Mount dengan 11 gol. Bagi gua Mount merupakan salah satu pemain yang paling bersinar di antara pemain-pemain yang lain dan paling stabil. Nah, kalau lu sendiri, menurut lu siapa pemain yang boleh dibilang player of the season untuk musim ini dari Chelsea? Kalau dibilang Mason Mount ya gue setuju ya. Artinya
dia layak memang. Cuman kan karena memang kalau gua ngelihat, gua nggak tahu. Menurut gua ya karena memang skillnya Mount ini jadi porsi main dia tuh lebih banyak. Dan memang dia ya memang dari beberapa kali di terakhir pertandingan kan dia kadang nggak main kan. Itu bisa kelihatan. Sebenarnya kalau gua ngelihat Mount sendiri juga lagi cari siapa sih tandem yang cocok seperti itu. Kayak kemarin kan Mount Effect itu kan pas final Liga Champions waktu ngalahin City kan. Di situ dia baru klop tuh sama Havertz. Sama Kai ya. Sama Kai. Sini juga kan udah mulai. Salonnya juga udah sama, potongan rambut kan udah sama. Itu kan biasanya kan kalau teammate itu kan biasanya kan ada chemistry-nya gitu loh. Walaupun sebenarnya gue ngelihat terakhir waktu ada trio Kai, Mount sama sama siapa? Werner turun, itu kan udah asik tuh. Ya kan, cuman ada faktor ya tadi akhirnya mungkin Pulisic, Ziyech, Lukaku ngiri kan. Iya, itu ngiri tuh. Jadi kayak ada gap gitu loh. Cuman ya gua nggak nyalain Tuchel sih kalau memang ngelihat performa Lukaku pun jelek ya, peduli lu pemain mahal lu nggak bagus ya udah lu on the bench kayak gitu. Tapi balik lagi tadi kalau Mount gue pikir dia layak. Lagi-lagi ini sebenarnya pembuktian dia kan dari akademi murni dan belum punya pengalaman di liga luar, ya kan, artinya bisa bersaing tuh sama pemain-pemain yang ya bisa Jorginho, Lukaku, Pulisic yang udah beredar di liga-liga luar kan, artinya disitulah nilai plus dia gitu loh gue pikir. Jadi kalau untuk pertama Mount, mungkin kalau yang kedua gue ngelihat antara Kante sama Kovacic itu juga layak. Ya kalau diurut ya di listing ya saya meskipun ya banyak absen dengan cedera ya. Cuman gue ngeliat effortnya ada dia Chelsea pengaruh banget ya. Itu pengaruh dari situ juga. Oh ternyata Chelsea tuh ada peran di lini tengah itu kalau nggak ada si Kante atau Kova tuh pengaruh banget. Ya tadi gue nanya soal player of the season. Nah sekarang menurut lu Bex, the worst player of the season siapa? Musim ini ya? Iya. Kayak banyak. Aduh banyak banget sih memang. Gua ada beberapa nominasi kayak Mendy pun jelek sebenarnya. Kesini-sini jelek. Belum lagi Andreas Christensen, belum lagi Lukaku. Wow. Kalau itu kayak kita bingung karena yang worst tuh banyak, ada Ruben Loftus-Cheek. Sekali-sekalinya RLC ini bagus pas main di wingback kanan itu. Sama golnya dia waktu pas semifinal lawan Crystal Palace. 1-0. Ya kalau yang worst kita tahu Malangsar lagi jelek, Saul jelek ya kan, sekali-sekali doang bagus. Terus ya hampir semua ya kayak Werner pun sama ya, maksudnya walaupun udah musim kedua tapi ya masih aja miss-missnya tetap ada ya. Susah sih. Cuman kalau bicara yang paling jelek yang di bawah standar, sebenarnya semua di bawah standar. Kante di bawah standarnya dia, di bawah standarnya Kante, standarnya dia. Thiago Silva juga gue pikir nggak sebagus musim sebelumnya. Terus Rudiger justru yang up musim ini. Sayangnya musim terakhir. Ya kan? Yang lain Jorginho juga banyak blunder sering ya kan? Yang hampir semua di bawah standar. Yang ya kita kalau sama lah semua kayak Havertz pun ya sedikit ya musim lalu belum teruji satu musim kan. Tapi dia lebih cepat adaptasi Havertz ketimbang si Werner kalau gue ngeliat. Cuman kembali lagi tadi masalah siapa yang paling jelek, yang paling bagus, gue pikir bicara tim, ya siapapun, lu kalah ya itu tanggung bersama, lu menang juga ya itu kesenangan bersama gitu. Jadi gue pikir Tuchel selalu bilang bahwa ini kesalahan di gua, karena dia kan kuncinya, yang harus dia main ternyata nggak form pemainnya kayak gitu. Tapi coba kita bayangin ya, seandainya ini kan musim ini Chelsea banyak nih yang off form sebenarnya, ya kan? Coba kita bayangin di musim depan seandainya nih semuanya bangkit gitu ya. 80% aja kemampuan ini dari semua banyak mereka yang off form aja, kita masih peringkat 3. Kita masih ke final FA, ke final Carabao.
hampir semifinal UCL gara-gara ya itulah juara Cup World Cup. ya masih, dan cuman di liga aja yang ketinggalan jauh. Ya gue bilang nih ya mudah-mudahan kalau tahun depan nggak banyak cedera, nggak banyak ini. 80% aja ya penampilan mereka itu udah oke banget lah. Cuman kan nanti ya kita tahu belakang ini kan udah habis semua nih. Ya kan, artinya kalaupun ada pemain baru butuh adaptasi lagi. Artinya kayak misalnya nanti mungkin pemain-pemain lama kayak misalnya Coroba, ada Thiago Silva yang paling senior lah di belakang. Terus ada Sar juga, ya walaupun masih gabut mainnya, tapi gue pikir kalaupun nanti kita kedatangan back baru kah, pemain baru, gue pikir juga itu butuh waktu. Tapi gue yakin sih kalau Tuchel ini kan agak jeli nih kalau untuk milih pemain ya, untuk gue nggak tahu ya, belum teruji. Kita kan belum tahu nih Tuchel datengin siapa, kita belum tahu. Karena kan dia cuma serah terima dari Lampard doang nih ibaratnya. Pembelian dia musim kemarin, pembelian Lukaku, terus rekrutmen Saul Niguez, loan. Udah under Tuchel. Jadi ya kita belum bisa judge ya. Cuman gue bilang sini ada beberapa ya kita kritisi aja, emang salah deh Lukaku. Lukaku yang digadang-gadang kepingan puzzle terakhir ternyata nambahin beban, nambahin puzzle yang harusnya diisi tinggal satu, malah bolongin puzzle yang udah bagus, puzzle udah acak-acak lagi dia kan. Kampret itu. Oke. Tadi bicara musim lalu oke lah, udah memang ya udahlah, kita nomor 3 udah oke dengan 2 piala, kemudian 2 kali masuk final, walaupun kalah pun juga dengan adu penalti. Nyaris kuat rupel. Terus kita sekarang bicara mengenai musim depan.